Bagaimana pemilih di dalam menentukan calon presiden? Kalau melihat karakteristik menjelang Pilpres di 2019 lalu, sebenarnya bisa dianalisis dan bisa dikelompokkan bagaimana persepsi publik terhadap calon-calon yang akan didukungnya. Kalau membaca dari kriteria apa saja yang biasanya ditentukan oleh para pemilih, saya kelompokkan berdasarkan data hasil survei nasional ini menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, sisi kepribadian calon atau personality. Yang kedua adalah performance atau kerja nyata. Yang ketiga yaitu primordial. Dari sisi personality ini lebih kepada kepribadian calon yang akan maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Personality di sini lebih kepada merakyat. Kalau saya melihat merakyat di sini pun juga definisinya bukan berupa kebijakan-kebijakan yang merakyat, tetapi merakyat di sini adalah dekat dengan masyarakat, berjiwa sosial. Makanya menjelang 2014 lalu, menjelang 2019 lalu, Jokowi ini sebagai calon pada saat itu menang dalam hal merakyat. Jadi ketika ditanya ke responden, apa alasan utama Anda memilih Jokowi pada waktu itu, sebagian besar proporsinya paling signifikan adalah merakyat. Kemudian jika ditanya secara umum calon presiden seperti apa yang akan dipilih, nomor 1 ternyata merakyat. Ketika ditelusuri dimaknai arti merakyat, ternyata merakyat di sini bukan kebijakan yang merakyat, program unggulan yang ditawarkan merakyat, bukan, tetapi lebih kepada sentuhan fisik, kedekatan antara calon dengan masyarakat, komunikasi yang dekat antara calon dengan masyarakat. Makanya program belusukan yang dilakukan oleh Jokowi ini laris manis. Lalu alasan yang kedua ketika saya explore mengenai personality ini adalah tegas. Tegas di sini lebih kepada kewibawaan pribadi, dari sisi fisik juga berwibawa, keajegan ya yang dilihat oleh pemilih. Biasanya ini dekat dengan kalangan-kalangan berbasis tentara, militer ya. Ini lebih lekat kepada calon waktu itu adalah Prabowo. Baik di 2014 maupun 2019 lalu, tidak bisa dipungkiri alasan utama pemilih di dalam memilih Prabowo itu nomor 1 paling signifikan angkanya, proporsinya adalah tegas. Dan ketika dieksplor kembali secara profesinya ternyata memang karena militer. Jadi ketika secara umum saya tanyakan kriteria calon presiden seperti apa, proporsi yang kedua yaitu dari kalangan militer. Yang kedua yaitu kriteria performance. Performance ini adalah hasil kerja nyata yang terlihat. Hasil kerja nyata di sini bukan indikator kerja ya. Kualitas kerja secara teknis dengan persepsi kerja itu berbeda. Persepsi kerja ini adalah cara pandang, penilaian yang diberikan pemilih terhadap calon terkait dengan kualitas kemampuan. Tetapi kalau indikator kerja itu memang benar-benar teknis, penilaian yang diberikan oleh institusi baik itu pemerintah maupun swasta. Biasanya kriteria itu lekat dengan calon-calon yang dianggap mempunyai pengalaman. Lebih dekatnya biasanya dengan kepala daerah yang sudah menjabat dan terlihat prestasinya. Biasanya kepala daerah itu pun setingkat minimal gubernur. Jarang sekali
di tingkat bupati atau wali kota langsung naik calon presiden. Itu jarang sekali. Biasanya yang paling dekat adalah gubernur. Gubernur pun paling dekat adalah ibu kota. Maka tidak heran kalau gubernur yang menjabat di Jakarta atau gubernur Jakarta, biasanya kalau publik atau pemilih itu puas, masyarakat sekitar Jakarta itu puas, biasanya media darling, dekat dengan pemberitaan-pemberitaan sehingga komunikasi masyarakat pun juga terbangun. Dengan terbangunnya komunikasi masyarakat yang positif, awareness masyarakat atau pemilih ini jadi positif, melihatnya dari sisi positif, terutama masalah kemampuan dan kinerja, biasanya menimbulkan persepsi kepuasan. Jika kepuasan itu tinggi, biasanya dekat dengan potensial calon presiden. Coba kita lihat pengalaman Jokowi pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika menjabat pada waktu itu baru sekitar 2 tahun, kemudian persepsi yang terbangun di masyarakat atau di publik nasional bahwa beliau sebagai Gubernur Jakarta selama 2 tahun menjabat dianggap berprestasi. Pada saat itu momentum mulai pencapresan, Jokowi langsung menjadi top elektabilitas. Hasil survei pada saat itu pun juga beberapa pollster atau lembaga survei juga terkaget-kaget. Ternyata Jokowi menjadi top elektability. Persepsi kerja nyata ini terbangun oleh komunikasi masyarakat yang terbentuk dari calon yang sedang menjabat dari sisi pengalaman. Kemudian juga kriteria performance ini biasanya dari sisi kepintaran. Bisa dari cara berkomunikasi calon, cara menyelesaikan masalah atau problem solving, juga dari sisi latar belakang pendidikan. Kecerdasan ini ternilai ketika calon tersebut menyampaikan visi dan misi atau program kepada masyarakat banyak. Seperti misalnya debat calon, penilaian pemilih itu lebih kepada kecerdasan, dan kecerdasan ini dilihat dari problem solving itu. Ketika disuguhkan sebuah pernyataan atau pertanyaan, sebuah permasalahan yang tentunya perlu diselesaikan, perlu diberikan solusi, bagaimana calon tersebut mampu menjawab dengan solusi yang mudah diterima oleh calon pemilih. Yang ketiga, kriteria pemilih dalam menentukan atau memilih calon itu akibat dari primordial. Primordial ini lebih kepada kedekatan secara kesukuan atau kesamaan kesukuan, kedekatan secara atau kesamaan agama, dan kesamaan secara geografi atau kewilayahan. Banyak pemilih yang menentukan pilihan itu karena sama-sama satu suku. Katakanlah seperti Jokowi kuat di Jawa Tengah, bukan karena dia memang mantan wali kota Solo, tapi saya melihat Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang notabene Jawa, sebagiannya itu melihat karena faktor suku. Karena Jokowi dari Jawa, dianggapnya kental dengan kejawaan, lalu dia memilih Jokowi. Dan pengaruh seperti kesamaan dari aliran agama seperti katakanlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu juga berpengaruh. Selain kesamaan suku, kesamaan agama, juga kesamaan geografi wilayah. Seperti tadi, bahwa Jokowi itu dipilih sebagian besarnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dengan Prabowo, waktu itu mayoritasnya ada di Jawa Barat. Kemudian kalau saya melihat dari sisi calon itu sendiri ya, tadi kriteria yang sekarang adalah kelompok calon presiden. Jadi kelompok calon presiden ini biasanya juga mengikuti perilaku pemilih. Yang pertama adalah kelompok militer, yang kedua yaitu kelompok sipil, dan yang ketiga
kelompok politisi. Kalau calon 2024 mendatang, yang kita lihat ada 3 calon utama yang berlatar belakang militer. Di antaranya masih Prabowo, yang kedua Agus Harimurti Yudhoyono, yang ketiga Andika Prakarsa. Latar belakang militer ini juga sangat menentukan dan hemat saya masih berpotensi menjadi calon. Yang kedua dari sipil. Sipil ini trennya sejak Jokowi memimpin sejak 2014 dan 2019 lalu. Persepsi pemilih melihat calon presiden dari kalangan sipil ini mulai lekat dan terbangun ketika Jokowi yang notabene bukan kalangan birokrat, orang biasa, mampu mencalonkan sebagai presiden dan menang. Sehingga persepsi pemilih terhadap kriteria calon dari kelompok sipil ini mulai terbangun, awareness-nya mulai terbangun. Dan yang ketiga adalah politisi. Politisi ini lebih kepada ketua umum partai. Nah, berdasarkan kriteria calon presiden maupun kelompok tadi, tentu saja ini berpengaruh di dalam keputusan pemilih untuk menentukan pilihannya.